berita-berita hari ini di beberapa media mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mengejutkan, internal KPU diduga telah memanipulasi pemilu. Hal ini pun menampik banyak komentar. Mantan Komisioner KPU RI periode 2012 sampai 2017, Haidar Nafis, menjelaskan pengalamannya tentang banyak dari orang-orang yang terlibat langsung. Namun meskipun mendapatkan banyak pengakuan serupa dari rekan-rekannya di KPU yang ada di daerah, nyatanya mereka tidak ingin membuka suara. Adapun rekan-rekan yang menceritakan hal tersebut berasal dari berbagai wilayah, mulai dari tingkat kabupaten atau kota juga provinsi, cenderung hampir seluruh wilayah di Indonesia. Sebetulnya, banyak yang bercerita ke saya, hanya saja mereka tidak mau untuk terbuka. Dan kalau mendapatkan cerita dari mereka itu terjadi di banyak hampir semua wilayah provinsi atau kabupaten kota kita. Jelas ex-komisioner KPU itu di kanal YouTube Narasi Newsroom pada Selasa 17 Januari. Dilansir melalui kanal YouTube tersebut, Haidar Nafis juga menjelaskan bahwa meskipun sistem dan aturan sudah ada, tetapi yang dipilih oleh oknum tersebut adalah tidak membuka datanya. Dampaknya kita sebagai warga negara pun tidak bisa mengikuti semua alur atau sistem yang ada secara rinci ataupun mendetail. Nah, jadi sistem, aturan sebetulnya sudah ada di sana. Tapi kemudian yang dipilih adalah tidak membuka datanya secara cukup. Sehingga kita tidak bisa mengikuti semua ini dengan rinci. Pungkas Haidar Nafis pada Rabu 18 Januari. Lebih lanjut, Haidar Nafis Gumai juga kembali menegaskan bahwa ia pun tidak tahu pasti, namun ia menyampaikan mendapatkan banyak informasi dan data-data terkait dengan dugaan manipulasi KPU yang sering terjadi. Apakah ini suatu kesengajaan dalam rangka untuk menciptakan ruang dalam bisa menciptakan manipulasi? Saya tidak tahu pasti. Yang jelas kami di koalisi, saya secara pribadi mendapatkan banyak informasi dan data bahwa manipulasi itu memang terjadi. Begitu ungkapnya. Sebelumnya diberitakan bahwa mantan komisioner KPU Haidar Nafis Gumai menyebut manipulasi pemilu yang diduga dilakukan oleh KPU sebagai sebuah kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah para komisioner KPU di daerah ditekan untuk mengubah hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. Harus ada tanggal yang sama dengan hari penetapan berita acara pertama. Padahal itu berita acara dibuat di hari kemudian, tanggalnya diganti. Ini menurut saya kejahatan, kata Haidar dalam Political Show CNN Indonesia TV pada Senin 19 Desember yang lalu. Haidar juga mengatakan tekanan untuk memanipulasi itu membuat sikap komisioner di daerah pun terpecah. Ada komisioner yang manut, ada pula yang menolak melakukan kecurangan. Menurutnya manipulasi itu juga berdampak buruk terhadap berbagai aspek. Salah satunya adalah demokrasi akan tercoreng akibat kecurangan tersebut. Bila kita bayangkan, melalui pemilu kita mendapatkan pemimpin nasional, wakil rakyat, pemerintahan, tetapi kemudian kita tidak dipercaya pada pemilunya. Itu akan menjadikan pemerintahan yang akan sering digoyang atau diprotes. Begitu ujarnya. Komisioner KPU Idham Holik membantah dugaan manipulasi pemilu. Menurutnya KPU selama ini membuka semua proses pelaksanaan tahapan pemilu. Proses rekapitulasi dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh banyak pihak, dihadiri oleh Bawaslu, dihadiri oleh jurnalis. Jadi kami menerima berita acara yang sudah selesai. Kemarin saat rapat rekapitulasi nasional juga berjalan lancar, tidak ada masalah, ujar Idham. Bawaslu pun juga kukuh, tidak temukan pelanggaran. Anggota Bawaslu Toto Haryono mengatakan pihaknya tidak menemukan pelanggaran dengan terkait intimidasi ataupun manipulasi pemilu. Dia juga mengklaim Bawaslu sudah melakukan investigasi kepada seluruh jajaran di daerah. Kalau yang dikatakan tidak ada penekanan kepada KPU, kami memang belum menemukan kalau itu. Kalau untuk penekanan, apakah kami tahu penekanan? Belum, sampai saat ini organ kita di bawah belum tahu ada penekanan KPU secara berjenjang, ujar Toto. Toto juga mendorong siapapun yang menemukan pelanggaran tersebut untuk melapor ke Bawaslu. Dia juga berkata, Bawaslu akan sangat berterima kasih bila ada pihak-pihak yang membantu.
Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana mempertanyakan respon pasif Bawaslu. Dia mengaku heran Bawaslu masih terus menunggu meskipun sejumlah laporan dari media massa dan juga LSM sudah disampaikan beberapa waktu terakhir. Sejak Ketua Bawaslu, Pak Rahmat Bagja, mengatakan belum atau tidak menemukan ada kecurangan dalam proses verifikasi faktual partai politik, atau lebih spesifik isu yang ada dalam 2 minggu itu hanya diberitakan oleh banyak media nasional. Detik itu juga pun kami tidak lagi berharap pada Bawaslu, ujar Kurnia. Mengejutkan, internal KPU diduga telah memanipulasi pemilu. Hal ini pun menampik banyak komentar. Mantan Komisioner KPU RI periode 2012 sampai 2017, Haidar Nafis, menjelaskan pengalamannya tentang banyak dari orang-orang yang terlibat langsung. Namun meskipun mendapatkan banyak pengakuan serupa dari rekan-rekannya di KPU yang ada di daerah, nyatanya mereka tidak ingin membuka suara. Adapun rekan-rekan yang menceritakan hal tersebut berasal dari berbagai wilayah, mulai dari tingkat kabupaten atau kota, juga provinsi. Cenderung hampir seluruh wilayah di Indonesia. Sebetulnya, banyak yang bercerita ke saya, hanya saja mereka tidak mau untuk terbuka. Dan kalau mendapatkan cerita dari mereka itu ya, terjadi di banyak hampir semua wilayah provinsi atau kabupaten kota kita. Jelas ex-komisioner KPU itu di kanal YouTube Narasi Newsroom pada Selasa 17 Januari. Dilansir melalui kanal YouTube tersebut, Haidar Nafis juga menjelaskan bahwa meskipun sistem dan aturan sudah ada, tetapi yang dipilih oleh oknum tersebut adalah tidak membuka datanya. Dampaknya kita sebagai warga negara pun tidak bisa mengikuti semua alur atau sistem yang ada secara rinci ataupun mendetail. Nah, jadi sistem, aturan sebetulnya sudah ada di sana, tapi kemudian yang dipilih adalah tidak membuka datanya secara cukup, sehingga kita tidak bisa mengikuti semua ini dengan rinci. Pungkas Haidar Nafis pada Rabu 18 Januari. Lebih lanjut, Haidar Nafis Gumai juga kembali menegaskan bahwa ia pun tidak tahu pasti, namun ia menyampaikan mendapatkan banyak informasi dan data-data terkait dengan dugaan manipulasi KPU yang sering terjadi. Apakah ini suatu kesengajaan dalam rangka untuk menciptakan ruang dalam bisa menciptakan manipulasi? Saya tidak tahu pasti. Yang jelas kami di koalisi, saya secara pribadi mendapatkan banyak informasi dan data bahwa manipulasi itu memang terjadi. Begitu ungkapnya. Sebelumnya diberitakan bahwa mantan komisioner KPU Haidar Nafis Gumai menyebut manipulasi pemilu yang diduga dilakukan oleh KPU sebagai sebuah kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah para komisioner KPU di daerah ditekan untuk mengubah hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. Harus ada tanggal yang sama dengan hari penetapan berita acara pertama. Padahal itu berita acara dibuat di hari kemudian, tanggalnya diganti. Ini menurut saya maaf kejahatan, kata Haidar dalam Political Show CNN Indonesia TV pada Senin 19 Desember yang lalu. Haidar juga mengatakan tekanan untuk memanipulasi itu membuat sikap komisioner di daerah pun terpecah. Ada komisioner yang manut, ada pula yang menolak melakukan kecurangan. Menurutnya manipulasi itu juga berdampak buruk terhadap berbagai aspek. Salah satunya adalah demokrasi akan tercoreng akibat kecurangan tersebut. Bila kita bayangkan, melalui pemilu kita mendapatkan pemimpin nasional, wakil rakyat, pemerintahan, tetapi kemudian kita tidak dipercaya pada pemilunya. Itu akan menjadikan pemerintahan yang akan sering digoyang atau diprotes. Begitu ujarnya.